Kami menyayangkan mengapa Anies dan Muhaimin nampak bersukacita, padahal sedang masuk ke jebakan Batman, termasuk jebakan pelanduk mencuri mentimun. Apapun namanya, jebakan ya tetap jebakan. Begitu masuk perangkap, biasanya sulit untuk keluar. Saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Roky Gerung mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi cawapres Anies adalah skenario dari Presiden Jokowi. Ia menyebut bahwa Caimin setiap saat bisa diperkarakan karena banyaknya kasus yang dihadapinya. Selain itu, Roky menilai Jokowi yang tak ingin kalah kuat dari Anies pun sengaja memasang Caimin menjadi cawapres. Menurutnya, hal itu dilakukan Jokowi karena Caimin dianggap sebagai tali pengegang dari kuda liar Anies. Iya, itu poin kita selalu di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik, ada sikap yang intervensi variabel lain tuh, ada kondisi global yang berubah sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Nah itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengegang dari kuda liarnya Anies. Iya. Lewat skenario ini, Jokowi disebut bisa menggagalkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Pengamat politik Roky Gerung memprediksi calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dapat digagalkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Namun Roky merinci Muhaimin atau Caimin hanya digunakan sebagai media, sedangkan pengendalinya atau dalangnya adalah Presiden Joko Widodo. Gimana nih? Dulu katanya Jokowi boneka, kok sekarang jadi dalang sih? Pak Roky gimana ini? Roky Gerung meyakini bahwa publik akan menaruh curiga terhadap duet Anies Baswedan dan Caimin jika benar akan maju dalam pemilihan presiden 2024. Roky menyebut Jokowi akan mengambil langkah baru ketika Anies mendapatkan posisi yang tinggi yang membahayakan presiden. Pengamat politik Roky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Roky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya, Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube pribadinya, pada Jumat, 1 September 2023. Antara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik, karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024 itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan, karena dalam politik pengkhianatan itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral. Kita mau perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah Anies, ini pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu
panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kembalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di sini. Menyayangkan mengapa Anies dan Muhaimin nampak bersukacita padahal sedang masuk ke jebakan Batman, termasuk jebakan pelanduk mencuri mentimun. Apapun namanya, jebakan ya tetap jebakan. Begitu masuk perangkap, biasanya sulit untuk keluar. Di tataran lain, berdasarkan informasi yang kami miliki bahwa kasus kardus durian dinyatakan belum pernah ditutup. Jadi bisa dibuka kapan saja. Misalnya kasus kardus durian segera dibuka sesuai kebutuhan politik. Mungkin saja skandal korupsi kasus kardus durian ini dalam tempo dekat akan dibuka kembali. Nampaknya kemungkinan ini cukup iminen menjadi ancaman yang menghantui Caimin. Semasa kepemimpinan Jokowi, hukum diletakkan jauh di bawah politik, sehingga dapat dikatakan politisasi hukum telah menjadi new normal. Sesuatu yang abnormal, akhirnya lewat proses yang lumayan panjang, jadi new normal. Kami berpendapat, mustahil Jokowi ingin melihat Anies mendapat tiket untuk ikut bertarung di Pilpres 2024. No way. Jadi kita tidak usah kaget bila Caimin akan diponggal-panggil ke Gedung Merah Putih KPK. Dengan dipanggil berkali-kali saja, wajah Caimin telah greatly tarnished. Sudah sangat tercoreng. Apalagi bila sampai dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa yang berpotensi menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Itu poin kita selalu di deklarasi doang tuh. Bisa aja ada perubahan politik, ada sikap yang intervensi variabel lain tuh, ada kondisi global yang berubah sehingga sebetulnya kemampuan kita memprediksi keadaan itu dibatasi oleh jumlah data yang kita punya tuh. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkerakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan, karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Ya. Ini mungkin penting catatan ini yang di publik, saya kira tidak banyak memperhatikan. Rupanya ketika Anies bicara di UI kemarin, dia itu menyinggung tentang value ya, politik kebijakan luar negeri kita berdasarkan value. Jadi bukan kalkulasi tukar tambah seperti yang terjadi sekarang. Dan itu ternyata menarik perhatian dari media-media internasional karena di situ Anies menyatakan misalnya katakanlah dalam ketika Rusia menyerang Ukraina gitu. Jadi bukan kalkulasinya bahwa kita tukar tambah dengan Rusia apa, tapi value-nya bahwa itu tidak boleh dilakukan dan itu Indonesia harus menegur. Nah, sebenarnya begini-begini kan mulai bagus sebenarnya gagasan dari Anies. Iya betul. Jadi secara imperatif, secara normatif, Anies paham itu bahwa value first itu. Ya. Tetapi dalam keadaan keterdesakan, Anies lupa bahwa value ternyata tidak berguna tuh sebagai penentu pikiran dia tuh. Karena dia akhirnya mesti tunduk pada tekanan Surya Paloh. Kan semua yang kita tahu hari-hari ini mesti kita asumsikan bahwa apa yang diputuskan oleh Surya Paloh itu hasil pertemuan dia dengan Jokowi berkali-kali dalam 1 bulan ini kan. Kan itu intinya.